Rainy days may come and go, it splashes through the window. I can listen to the color, and with you it's getting better. Look around, it's subtle, it washed away the gloom, though it's not ours to settle. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marco Bruce Williams, mahasiswa Fakultas Hukum Unpar, angkatan tahun 2021. Jadi pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 20 April tahun 2023, saya sedang berada di Gedung Balai Kota Bandung, yang dimana tempat ini juga menjadi salah satu tempat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Wali Kota Bandung itu tersendiri, yaitu Bapak Yana Mulyana bersama rekan-rekannya. Selamat malam, Mas. Malam. Jadi A-nya dengan A siapa? Heru. A. Jadi mengenai kondisi sosial yang sering terjadi di sini, menurut A tanggapannya bagaimana? Sosial itu tentang keamanannya atau Keamanan. Kalau keamanan sih di sini mungkin alhamdulillah ya, tidak pernah mungkin terjadi sesuatu ataupun yang membahayakan area dalam juga. Mungkin yang pakai kendaraan aja sih di sini. Kalau untuk keamanan dari luar ke dalamnya, ya alhamdulillah selalu aman. Ya. Kalau mengenai ini ya, kayak model penyimpangan salah satu unsur Pancasila yang terjadi di sini, seperti misalnya ada yang berkontradiksi gitu, Pak. Kalau seperti itu sih, kalau jauh ini alhamdulillah ya nggak pernah terjadi kalau ini. Sama satu lagi yang mau saya tanya, apa pengalaman A yang paling berkesan sama bekerja di sini di Balai Kota? Alhamdulillah, kalau berkesan di sini ya alhamdulillah, tidak semua orang bisa bekerja di sini juga, tidak bisa tetap muka langsung dengan Wali Kota yang ataupun yang lainnya. Ini itu yang paling berkesan di sini. Kalau pengalaman yang paling unik itu apa? Unik kayak contoh misalnya di sini ada kejadian orang masuk tanpa diundang atau lari robos gitu, atau gimana dari tingkat keamanan gitu. Ada sih, tapi karena udah tanggung jawab kita, misalkan orang yang ngomong tanpa izin ke kita, ya terpaksa kita balik kembali keluar. Sebelumnya ada, tapi dari sini udah yang tujuannya udah nggak jelas, kita akan kembali keluar. ada guys ya yang agak keras gitu, kayak pengen masuk langsung maksa gitu. Oh, itu kebanyakannya dari yang giat demo aja. Tapi kita udah koordinasi dengan kepolisian juga. Kalau yang pendemo itu nggak boleh masuk. Pernah ada pendemo sampai masuk gitu? Ada, itu juga didampingi sama kepolisian. Dari kesehatan ada izin dari dalam. Jadi begini teman-teman, menurut analisa saya, menurut pandangan saya terhadap kasus korupsi yang dilakukan Bapak Yana Mulyana, Wali Kota Bandung, di pemerintahan Kota Bandung, sangat bertentangan dengan setiap isi nilai-nilai butir Pancasila. Sebelumnya perlu diketahui bahwa setiap butir-butir Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, semuanya saling berkaitan. Artinya apa teman-teman? Artinya, jika ada salah satu tindakan yang menyimpangi sila pertama, secara eksplisit dapat saya nyatakan juga menyimpangi sila-sila berikutnya. Jika ditinjau kembali dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Yana Mulyana, dapat saya nyatakan secara tegas bahwa tindakan korupsi ini, setiap tindakan korupsi, entah itu baik kasus Bapak Yana Mulyana atau yang lainnya, setiap tindakan korupsi pastinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jika direlevansikan dengan sila pertama, menurut analisa saya seperti ini. Kita tahu bahwa bunyi pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dari sila pertama, dari segi ketuhanan, artinya dinilai dari sisi agama. Di dalam agama manapun tidak pernah ajarannya mengajarkan umatnya agar melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Sebagai contoh, pada agama saya, agama Katolik. Pada agama Katolik terdapat 10 perintah Allah, yang dimana pada perintah Allah ke-8 dan ke-10 berisi, di perintah Allah ke-8 berisi jangan mencuri, di perintah Allah ke-10 berisi jangan memiliki barang sesamamu manusia.
sehingga dapat dikaitkan dengan kasus pidana korupsi ini. Tindakan pidana korupsi yang dilakukan ini berakibat merugikan sesama karena adanya perampasan uang rakyat di dalam parlemen lembaga negara, khususnya di kawasan otonomi daerah. Lalu berikutnya, dapat dinyatakan juga secara jelas bahwa tindakan ini bertentangan juga dengan sila kedua. Analisanya seperti ini teman-teman. Jika pada sila pertama telah diingkari, maka dari segi kemanusiaan pada yang terletak pada sila kedua pastinya juga dicurangi. Maka dapat direlevansikan dengan sila kedua bahwa dalam hal ini tindakan korupsi sama saja telah menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan dari segi sisi kemanusiaan dengan cara melakukan penyelewengan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dijadikan sebagai wadah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain, dengan cara mendahulukan kepentingan pribadi sendiri dan demi mencapai tujuan keuntungan pribadi sendiri. Maka dapat saya nyatakan secara tegas kembali bahwa tindakan korupsi pada sila kedua sangat mengabaikan dari segi sisi kemanusiaan. Setelah itu, pastinya tindakan korupsi juga bertentangan pada sila ketiga. Mengapa demikian? Karena tindakan korupsi ini dapat menimbulkan rasa ketidakharmonisan hubungan antara rakyat dengan daerah. Karena dalam hal ini tindakan korupsi dapat menyebabkan rasa ketidakpercayaan rakyat kepada para pemerintah, para pejabat yang duduk di pemerintahan Indonesia. Maka mungkin teman-teman juga pernah dengar bahwa pernyataan yang saya ungkapkan seperti ini. Seperti contohnya pernyataan, para rakyat selalu beraspirasi, akan tetapi para pejabatnya sibuk untuk berkorupsi. Sehingga pemimpin yang jujur hanyalah sebuah ekspektasi. Dan dalam hal ini dapat saya nyatakan kembali bahwa tindakan korupsi sangat bertentangan dengan sila ketiga karena menimbulkan rasa tidak harmonisan hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Lalu berikutnya, tindakan korupsi ini juga bertentangan dengan sila keempat. Mengapa bertentangan? Karena yang dimana tindakan korupsi ini dapat menyepelekan arti musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena tindakan korupsi ini menggunakan keputusan pelakunya sendiri untuk mencapai keuntungan pribadi tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan rakyat. Karena kalau misalnya musyawarah dengan rakyat, tindakan korupsi tidak pernah diizinkan oleh rakyat. Maka hal inilah yang harus dibenahi dari segi sisi pemerintahan. Lalu berikutnya, jika dikorelasikan dengan sila kelima, dapat saya nyatakan secara tegas kembali bahwa tindakan korupsi juga bertentangan dengan sila kelima. Karena yang namanya korupsi, dari mulai tidak memperhatikan segi kemanusiaan saja, sudah menunjukkan bahwa ketidakadilan ini terjadi. Orang yang berkorupsi tidak pernah memperhatikan keadilan masyarakat. Karena sudah tidak ada artinya lagi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia jika korupsi sudah melanda. Lalu, jika ditinjau dari segi sisi hukum, kita tahu bahwa tindakan korupsi ini juga diatur oleh aturan-aturan hukum undang-undang negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila. Seperti pada pasal 603 KUHP baru, lalu pada pasal 209 sampai 210 mengenai suap menyuap pada KUHP lama, dan juga diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Jadi aturan-aturan mengenai tindak pidana korupsi ini juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Positif di Indonesia yang telah berlaku. Kita tahu loh bahwa yang namanya aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, semua aturannya, semua undang-undangnya, semua hukumnya berlandaskan pada Pancasila. Jika diurutkan kembali bahwa kedudukan Pancasila ini paling tinggi di antara aturan-aturan hukum yang lain. Kita tahu bahwa Pancasila ini adalah suatu pedoman. Arti pedoman di sini yaitu pegangan untuk berkehidupan masyarakat dalam berkenegaraan. Maka semua produk hukum di Indonesia ada atau berlandaskan pada Pancasila. Maka jika telah bertentangan dengan Pancasila, pastinya juga bertentangan juga dengan produk-produk hukum lainnya. Seperti kitab undang-undang hukum pidana atau undang-undang aturan yang lainnya. Selain daripada hal itu, mungkin teman-teman bakal bingung mengenai pertanyaan saya kepada narasumber pekerja di Gedung Balai Kota, mengapa pertanyaan saya tidak ada korelasinya dengan
topik yang saya bahas ini. Karena secara runtut kronologinya saya sebelumnya sudah meminta izin untuk merekam gedung balai kota, tetapi tidak diizinkan karena mungkin saya merekam pada waktu malam hari, yang pertama. Kedua, akhirnya saya memutuskan untuk mewawancari pekerja di sana, dan salah satu yang saya wawancari, yang mau saya wawancarai adalah petugas keamanan, akan tapi dengan syarat tersendiri, yaitu para petugas keamanan tidak ingin membahas mengenai kasus politik, isu politik yang terjadi, dan juga tidak mau membahas mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Yana Mulyana ini. Mungkin pertimbangan saya, mengapa mereka tidak mau berbicarakan hal itu. Yang pertama, mereka masih bekerja di sana. Atau yang kedua, jaminan keamanan dalam menyampaikan aspirasi mengenai korupsi masih minim di Indonesia. Banyak contoh-contoh kasus yang terjadi bahwa rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi malah ditelan bumi oleh pejabat yang melakukan tindak korupsi. Sebagai contoh, kasus pembunuhan Munir. Yang kedua, kasus Novel Baswedan. Dan masih banyak lagi. Dan terlebih lagi yang baru-baru ini terjadi. Mungkin ini tidak ada kaitannya dengan korupsi, akan tapi ini ada kaitannya dengan lembaga pemerintahan. Kasus Bima di Lampung. Jika Bima berada di Indonesia, secara pastinya, menurut pertimbangan saya secara logikanya, dia pasti sudah diadili. Hidupnya tidak aman di Indonesia. Maka dari itu, pentingnya pemerintah untuk membenahi kembali sistem pemerintahannya dalam menangani kasus korupsi ini, dalam menangani setiap pejabat-pejabat yang menjabat di Indonesia. Memang, secara nyatanya, tindakan korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai tradisi turun-temurun yang tidak dapat terlepas seiring berjalannya waktu. Maka dari hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai persoalan tersebut, yakni mau sampai kapan Indonesia tidak terlepas dari tradisi buruk ini? Sekian analisa dari saya.